Selamat sore, perkenalkan nama saya Mikael Dwi Pamungkas, NPM 2113-021053 dari Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan memaparkan tentang Undang-Undang Kepramukaan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010. Terdapat 8 pasal dalam undang-undang tersebut. Pasal 1 berisikan tentang organisasi pramuka, itu diberi nama dengan Gerakan Pramuka. Kedua, Gerakan Pramuka adalah organisasi pendidikan. Artinya, dalam pramuka kita dididik agar menjadi pribadi yang lebih baik. Gerakan Pramuka berkedudukan di Ibu Kota Negara Indonesia. Gerakan Pramuka ditetapkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 238/1961 pada tanggal 20 Mei 1961. Pendidikan Kepanduan Nasional Indonesia dan didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan. Hari Pramuka bertepatan pada tanggal 14 Agustus. Pasal 2 berisikan tentang asas Gerakan Pramuka. Gerakan Pramuka berasaskan Pancasila. Artinya, asas dari pramuka itu mencakup 5 nilai yang terkandung dalam Pancasila: ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasal 3 berisikan tentang tujuan dari Gerakan Pramuka. Gerakan Pramuka memiliki tujuan, yaitu memiliki kepribadian yang beriman. Artinya, dalam diri kita harus memiliki iman yang kuat dan teguh. Bertakwa, artinya bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berjiwa patriotik, artinya berani dalam membela kebenaran. Taat pada hukum, artinya menaati segala hukum yang ada di Indonesia, seperti tidak melakukan pencurian, berzinah, dan lain sebagainya. Disiplin, artinya kita disiplin terhadap waktu atau yang lainnya. Menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Artinya kita bisa membantu orang lain dalam keadaan susah, membantu orang tua, membantu teman, bergotong royong dan lain sebagainya. Berkecakapan hidup, sehat jasmani dan rohani. Artinya kita harus menghindari segala narkotika, minuman keras, dan yang lainnya yang merugikan atau bisa merusak jasmani kita. Sehat dalam rohani, artinya kita memiliki iman dan kepercayaan yang teguh. Menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila, artinya kita harus menanamkan jiwa Pancasila terhadap diri kita sendiri. Kita harus bertakwa, beribadah menurut agamanya masing-masing, menolong orang lain. Kita harus menjunjung tinggi nilai persatuan, bermusyawarah dalam mengambil suatu keputusan, bersikap adil kepada orang lain. Setia dan patuh kepada negara, artinya kita tidak boleh melakukan hal-hal yang dapat merugikan negara Republik Indonesia. Dan bertanggung jawab atas pembangunan bangsa dan negara, memiliki kepedulian terhadap sesama hidup dan alam lingkungan. Kita tidak boleh melakukan korupsi yang dapat merugikan atau menghambat pembangunan negara. Memiliki kepedulian terhadap sesama hidup, artinya kita harus menolong orang lain yang sedang kesusahan. Kita harus menjaga alam dan lingkungan, seperti kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, menebang pohon, dan kita melakukan reboisasi. Pasal 4 berisikan tugas pokok dalam Gerakan Pramuka. Gerakan Pramuka itu mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pendidikan pramuka bagi kaum muda guna menumbuhkan tunas bangsa agar menjadi generasi yang lebih baik. Artinya, kita harus menanamkan dan menumbuhkan tunas-tunas agar kita menjadi pribadi yang lebih baik. Kita harus selalu bersikap positif, bertanggung jawab, dan kita harus mampu membina dan mengisi kemerdekaan serta membangun dunia agar lebih baik. Kita mengisi kegiatan kemerdekaan seperti kita mengikuti upacara kemerdekaan
dan melakukan hal-hal positif untuk mengisi hari kemerdekaan. Pasal 5 itu berisikan tentang fungsi gerakan pramuka. Gerakan pramuka memiliki fungsi sebagai penyelenggara pendidikan non-formal di luar sekolah dan di luar keluarga. Itu sebagai wadah pembinaan serta pengembangan kaum muda yang dilandasi sistem among, prinsip dasar, dan metode kepramukaan. Artinya dalam pramukaan itu kita tuh ditampung untuk dibina agar menjadi pribadi yang baik terhadap sesama, negara, dan memiliki sikap takwa terhadap agama. Pasal 6 itu berisikan tentang sifat gerakan pramuka. Sifat dari gerakan pramuka adalah organisasi pendidikan keanggotaannya yang bersifat sukarela, mandiri, tidak membedakan suku, ras, golongan, dan agama. Artinya dalam pramuka itu kita tuh menjunjung tinggi nilai persatuan. Tidak ada perbedaan dalam diri kita terhadap orang lain. Kita harus mandiri, artinya tidak boleh bermanja-manja, tidak boleh bergantung terhadap orang lain. Sukarela, artinya kita tidak boleh mengharapkan imbalan atau hadiah saat mengikuti gerakan pramuka. Itu benar-benar dari diri kita sendiri untuk mengikuti kegiatan pramuka. Gerakan pramuka bukan organisasi sosial politik, bukan bagian dari salah satu organisasi sosial politik dan tidak menjalankan kegiatan politik praktis. Artinya dalam pramuka itu tidak ada yang namanya ilmu politik. Kita benar-benar dipersatukan di situ. Gerakan pramuka menjamin kemerdekaan tiap-tiap anggotanya untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing serta beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. Artinya dalam kegiatan pramuka kita tidak ada yang namanya memaksakan kehendak untuk memiliki agama dan untuk beribadah. Jadi kita diberikan kebebasan untuk beragama apapun dan kita menjalankan kewajiban untuk beribadah sesuai dengan agama kita masing-masing. Pasal 7 itu berisi tentang nilai kepramukaan yang mencakup keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seperti contohnya kita beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Kecintaan pada alam dan sesama manusia. Kita harus memiliki rasa cinta kasih terhadap sesama hidup dan memiliki rasa tanggung jawab untuk menjaga alam di sekitar kita, seperti reboisasi dan lain sebagainya. Kecintaan pada tanah air dan bangsa, artinya kita tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan bangsa, keutuhan bangsa. Kedisiplinan, berani, dan kesetiaan, artinya kita tuh harus mendirikan sikap disiplin terhadap waktu, keberanian dalam membela kebenaran, dan memiliki sikap kesetiaan untuk selalu membela negara kita. Tolong menolong, kita harus memiliki sikap rasa peduli terhadap orang lain. Kita menolong sesama hidup jika ada orang yang mengalami kesusahan, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Artinya kita harus bertanggung jawab dengan apapun, segala tindakan apapun yang telah kita lakukan. Kita harus menjadi pribadi yang baik, tidak boleh berbohong agar kita selalu dapat dipercaya terhadap orang lain. Tidak boleh menyebarkan berita hoak, menghujat kebencian, dan lain sebagainya. Jernih dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Artinya, kita harus memiliki pikiran yang positif terhadap orang lain maupun dalam berkehidupan. Berkata, tidak boleh sekalipun kita dalam perkataan menyakiti sesama hidup. Dan tidak boleh berbohong dalam berkata. Berbuat, kita harus berbuat baik. Seperti membantu orang lain dan lain sebagainya, menumbuhkan rasa cinta tanah air, kegiatan gotong royong, siskambling. Hemat, cermat, dan bersahaja, artinya kita harus hemat dalam mengelola uang, tidak boleh berfoya-foya dengan tidak penting. Artinya seperti foya-foya untuk makan, untuk nongkrong, kita harus benar-benar mengirit segala biaya yang dikeluarkan. Cermat dan bersahaja, artinya kita harus memiliki sikap kepedulian dan cermat untuk mengatur waktu dalam kegiatan apapun. Seperti kita mengikuti mata kuliah harus bisa membagi waktu dengan baik.
rajin dan terampil. Kita harus rajin dalam mengerjakan tugas jika kita berposisikan sebagai mahasiswa maupun pelajar. Terampil, kita harus melakukan atau memiliki sifat kreatif dan inovatif. Pasal 8 itu berisikan tentang prinsip dasar kepramukaan. Prinsip dasar kepramukaan meliputi seperti dalam Pancasila. Yang pertama, iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita harus memiliki iman yang teguh dan ketakwaan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Beribadah sesuai agamanya masing-masing, menghormati agama orang lain, dan lain sebagainya. Peduli terhadap bangsa dan tanah air, sama hidup dan alam seisinya. Artinya, peduli terhadap bangsa. Kita harus mengisi hari-hari kemerdekaan dengan hal-hal positif. Kita harus menjunjung tinggi sikap persatuan untuk membangun bangsa ini agar lebih maju. Peduli sesama hidup. Kita harus memperdulikan adanya orang lain atau masyarakat di sekitar kita. Tidak boleh egois dan tidak boleh melakukan tindakan yang dapat merugikan orang lain. Menjaga alam dan seisinya dengan tidak melakukan penebangan pohon sembarangan, membuang sampah agar tidak terjadi banjir atau menjadikan lingkungan yang sehat, melakukan reboisasi agar selalu udaranya sejuk. Peduli terhadap diri pribadinya, artinya kita harus selalu peduli terhadap diri kita sendiri, menjaga diri kita baik-baik, menjauhkan diri kita dari hal-hal yang bersifat negatif seperti seks, minum-minuman keras, mencoba narkotika, dan lain sebagainya. Taat kepada kode kehormatan pramuka, artinya kita harus hormat terhadap keanggotaan pramuka lainnya, dan lain sebagainya. Begitulah pemaparan dari saya tentang Undang-Undang Kepramukaan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri.